Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan saja. Dan itu berarti kemurahan Tuhan saja yang membuat kita ada sebagaimana kita ada di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu membaca, belajar, mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12, firmannya berkata demikian. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, jangan membuat Tuhan murka. Sekali lagi firman Allah hari ini menasihati kita dan mengingatkan kita, jangan membuat Tuhan murka. Saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ada waktu dan ada saat di mana keadilannya harus dinyatakan. Ada saat di mana murka Tuhan bisa juga dinyatakan karena Dia melihat sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Hal itu sangat jelas dalam ayat 12 tadi, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Ia jangan murka. Itu artinya bahwa kita terus belajar dan terus berusaha supaya jangan membuat Tuhan murka bagi kehidupan kita, bahkan bagi daerah kita, bagi kota kita, bahkan bagi negara kita. Nah, supaya Tuhan jangan murka kepada kita, apa yang dituntut dari saudara dan saya? Yang pertama dalam ayat 10, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Bertindaklah bijaksana. Seringkali raja-raja, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin tidak bersikap bijaksana. Karena itu mendatangkan murka Tuhan bagi mereka. Ketika Tuhan sudah mengurapi rajanya yang akan menjadi raja, tapi seringkali para raja-raja yang justru berikhtiar melawan raja yang Tuhan sudah urapi. Itu bagian dari suatu perilaku yang tidak bijaksana, yang justru itu mendatangkan murka Tuhan. Supaya jadi bijaksana, kalimat selanjutnya, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Pengajaran itu sesuatu yang sangat penting supaya kita semakin mengetahui, memahami banyak hal dalam hidup kita, karena bertindak bijaksana itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana pemahaman kita. Semakin kita kurang pengetahuan, semakin kita kurang pemahaman, maka hampir sulitlah kita bersikap bijaksana. Padahal supaya jangan membuat Tuhan murka, salah satu yang dituntut dari kita adalah harus bertindak bijaksana. Nah, karena itu kita harus menerima pengajaran-pengajaran. Harus selalu belajar terus, supaya kita semakin banyak hal yang kita tahu, karena pengetahuan kita menolong kita untuk kita bertindak bijaksana. Yang kedua, supaya jangan membuat Tuhan murka bagi kita, ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Supaya kita jangan membuat Tuhan murka, maka yang kedua kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut.
takut di sini bukan berarti takut yang negatif, tapi takut di sini lebih menunjuk kepada rasa segan, rasa kagum yang mendalam, rasa hormat yang mendalam. Sehingga kita beribadah kepada Tuhan dengan takut sama artinya dengan beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan rasa kagum yang dalam, dengan penuh rasa segan yang dalam. Karena ketika kita beribadah dengan sembarangan, kita beribadah dengan tidak hormat, itu bisa membuat Tuhan murka. Tapi saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan takut, dengan penuh hormat, sehormat-hormatnya, dengan penuh keseganan kepada Dia, maka saya percaya kita tidak membuat Tuhan murka atas kehidupan kita. Jadi mari kita belajar selalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah apa saja? Apakah ibadah setiap hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah unsur, ibadah ikatan, kita selalu belajar supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan takut, dengan penuh hormat, sehormat-hormatnya, karena Tuhan layak menerima penghormatan yang dalam bagi saudara dan saya. Yang ketiga, yang dituntut dari kita supaya kita jangan membuat Tuhan murka. Ayat 12 bagian terakhir, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Artinya bahwa supaya jangan membuat Tuhan murka, maka hal yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita berlindung kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita tidak boleh mencari perlindungan dari yang lain, karena itu bisa mendatangkan murka Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh minta perlindungan dari Tuhan-Tuhan yang lain, dari Allah-Allah yang lain. Hanya kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segalanya. Makanya dalam ayat 12 bagian terakhir, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Siapa yang berbahagia? Orang yang berlindung padanya. Jangan pakatan-pakatan, jimat-jimat menjadi perlindungan kita, tetapi hanya kepada Tuhan saja kita berlindung. Karena kalau itu yang menjadi perlindungan Tuhan, itu bisa membuat Tuhan murka atas hidup kita. Jadi mari sebagai umat dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita berjalan kaki, berkendaraan dengan angkutan laut kah, darat kah, udara kah, kita selalu minta perlindungan kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Karena saya percaya ketika kita hanya berlindung kepada Tuhan, itu yang membuat kita tidak membuat Tuhan murka atas hidup kita. Tapi ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan, itu bisa membuat Tuhan murka atas kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami jangan membuat Tuhan murka. Karena itu tolonglah kami, supaya kami tidak membuat Tuhan murka atas hidup kami. Tolonglah kami supaya kami selalu bertindak bijaksana. Tolonglah kami supaya kami beribadah kepada Tuhan dengan takut, dengan penuh hormat. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa berlindung kepada Tuhan saja. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.